pagi adik-adik. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Wah, masih semangat. Bagus. Hari ini siapa yang tidak hadir? Ada? Ada, Bu. Ada, Bu. Oke, ketua kelas tolong tulis nama teman-teman yang tidak hadir hari ini. Adik-adik, hari ini kita akan belajar materi fisika tentang perubahan fisika dan kimia. Jadi sebelum kita mulai materi kita hari ini, tadi pagi sudah adik-adik berdoa? Belum. Belum, Bu. Belum atau sudah? Belum. Sudah. Sudah, ada yang lain sudah, yang lain belum? Sudah. Mana yang benar ini? Sudah. Sudah? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, jadi kita akan mulai materi kita tentang perubahan fisika dan kimia. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, menganalisis fenomena fisika setelah melakukan pengamatan pada demonstrasi guru tentang fenomena perubahan fisika. Terus yang kedua, mengidentifikasi ciri-ciri perubahan fisika setelah dapat menganalisis fenomena perubahan fisika yang diperolehkan dari pengamatan pada demonstrasi guru tentang perubahan fisika. Terus yang ketiga, mengidentifikasi contoh dari perubahan fisika dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menganalisis fenomena kimia setelah melakukan pengamatan pada demonstrasi guru tentang fenomena perubahan kimia. Yang kelima, mengidentifikasi terjadinya reaksi kimia dilihat dari ciri-ciri yang menyertai perubahan zat. Terus yang keenam, membedakan antara perubahan fisika dan perubahan kimia setelah mengidentifikasi ciri dari masing-masing perubahan tersebut. Nah, yang pertama kita akan Ibu akan mengajarkan tentang tujuan yang pertama, itu menganalisis fenomena fisika. Nah, di sini adik-adik, siapa yang sering disuruh orang tua buat teh atau buat kopi? Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, semua pasti bisa ya. Jadi, nah awalnya sebelum kalian tuangkan gula sama air yang di dalam gelas, gula itu berbentuk apa? Gula berbentuk apa? Manis. Kalau manis itu rasanya yang manis. Terus kalau gulanya itu berbentuk apa? Putih. Putih. Bentuknya putih. Apa lagi? Lesia. Bentuknya. Nah misalnya kalau kapur ini bentuknya apa? Putih. Bentuknya. Saya tidak tanya warnanya. Satu. Saya satu. Bentuk satu. Oke. Yang lain bentuk apa? Bulat. Bentuk? Kalau bulat bentuk misalnya kalau bulat dia itu kayak bola. Kalau ini bentuknya. Pen. Oke. Adik-adik. Dalam fisika itu ada 3 wujud yang kita akan pelajari. Ada wujud zat, ada wujud zat padat, gas, dan cair. Nah, kapur ini wujudnya itu adalah padat atau cair? Padat. Nah, kalau yang cair bentuknya kayak mana? Air. Air. Terus kalau gas apa? Kalau gas seperti apa dia kalau gas sebenarnya? Siapa yang biasa? Mati. Iya, mati. Apa lagi? Motor. Siapa yang biasa pakai parfum? Parfum awalnya yang masih dalam botol itu bentuknya apa? Air. Bentuknya air. Terus kalau kalian semprot itu bentuknya apa? Bentuknya apa kalau setelah kalian telah disemprot? Bentuknya. Itu bentuknya gas, ya. Nah, air parfum tadi itu ketika kalian semprot itu kamu terlihat gitu. Berarti dia itu bentuknya gas. Di sini ibu punya lilin. Lilin ini bentuknya bentuknya Pena. tadi kan ibu sudah jelaskan ada wujud zat, wujud Padat. ini wujudnya apa? Padat. 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 Padat atau cair? Cair.
tidak tulis aja. Perubahan zat yang tidak disertai dengan adanya perubahan zat baru. Sudah? Perubahan zat baru. Sudah? Oke. Adik-adik, seperti yang Ibu jelaskan tadi dari awal, contohnya perubahan fisika itu ada gula dan air. Nah, gula yang awalnya berbentuk padat, ketika kalian tuangkan di dalam gelas dan dituangkan air juga, di situ gula yang awalnya padat akan menjadi Cair. Nah, dari perubahan tersebut tidak menghasilkan perubahan zat baru, tapi di situ masih ada rasanya. Rasanya apa? Kalau misalnya kalian buat teh atau kopi, rasanya apa? Manis. Rasanya manis, yang lain? Enak. Enak, rasanya enak. Oke, jadi itu merupakan contoh dari perubahan. Fisika. Oke. Nah, ciri-ciri perubahan wujud zat terdapat ada 6. Yang pertama membeku. Kalian tulis membeku. Yang pertama ciri-ciri. Yang pertama membeku. Nah, adik-adik, ketika kalian mendengar kata membeku, yang ada dalam pikiran kalian itu apa? Es. Es bentuknya ada yang cair, ada yang Beku. Nah, kalau misalnya dia berbentuk beku, itu dimasukkan di mana? Masukkan di mana? Pada kulkas. Dimasukkan ke dalam Cair. dalam kulkas supaya menjadi Cair. dari cair menjadi Beku. Nah, dari cair menjadi beku. Jadi membeku itu merupakan perubahan wujud zat dari cair ke padat. Nah, adik-adik kan pernah kan ini kalau kalian pulang dari sekolah itu ketika panas-panas itu biasanya kalian itu singgah di kios. Nah, di kios itu kalian pernah beli es atau vita yang mendingin. Nah, kalian suka vita beku atau vita cair? Beku atau Nah, beku. Nah, ketika kalian itu misalnya pertama kalian lihat itu vita yang awalnya cair. Nah, ketika kalau dimasukkan dalam kulkas, lama-kelamaan akan Beku. seperti adik-adik. Terus yang kedua itu mengembun. Yang kedua itu Oke. Mengembun itu perubahan wujud zat dari gas ke cair. Tulis. Mengembun itu perubahan wujud zat dari gas ke cair. Salah satu contohnya itu adalah rumput yang basah di pagi hari. Adik-adik pernah ketika pagi-pagi itu kalian jalan atau disuruh beli gula atau disuruh beli kopi, itu kalian melihat rumput itu basah di pagi hari kan? Iya. Nah, terjadinya ini rumput basah di pagi hari itu karena mengembun. Atau contoh lainnya itu ketika kalian memasukkan es dalam gelas, nah di luar gelas itu pasti dia akan basah, ya kan? Iya, Bu. Pasti di luar gelas itu dia akan basah. Nah itu merupakan perubahan besar dari gas ke cair, disebut juga dengan mengembun. Yang ketiga, perubahan besar yang ketiga itu menguap. Adik-adik, ketika kalian mendengar kata menguap itu, apa dalam pikiran adik-adik mendengar kata-kata menguap ini? Apa yang ada dalam pikiran kalian? Apa yang kalian pikirkan tentang menguap ini? Matahari mengisap air. Ya? Matahari mengisap air. Mata air mengisap air. Yang lain? Ada? Jadi adik-adik, menguap itu perubahan wujud zat dari cair menjadi gas. Dari cair menjadi gas. Salah satu contohnya itu yang Ibu
awalnya dia panjang sekitar berapa senti ya? 2 cm. Ya, kira-kira 2 cm. Nah, lama kelamaan lilin ini kita bakar, dia akan berubah bentuk menjadi Cair. dia akan berubah bentuk menjadi cair. Nah, itu salah satu contoh dari mencair seperti lilin yang meleleh. Terus salah satu contohnya lagi yaitu es. Nah, es yang kalian misal kalau yang es beku. Nah, lama kelamaan es beku itu yang kalian simpan di gelas atau di mana saja, lama kelamaan akan menjadi Cair. Itu merupakan salah satu contoh dari perubahan wujud zat cair. Oke, yang berikut itu perubahan wujud zat, yaitu yang kelima kristal. Nah, mengkristal itu perubahan wujud zat dari gas menjadi padat. Contohnya itu adalah berubahnya uap di udara menjadi salju. Mungkin kita di sini itu tidak ada salju, tapi kalau di tempat-tempat lain itu pasti ada saljunya. Itu yang dinamakan kristal. Jadi sudah tulis ini? Sudah, Bu. Sudah? Semua Sudah, sudah? Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ibu akan hapus ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, yang tadi kan ada nomor 5. Sekarang ada yang ke-6 itu adalah menyublim. Menyublim itu merupakan perubahan wujud zat dari padat ke gas. Dari padat ke gas. Salah satunya apa? Dari padat ke gas. Salah satunya apa? Ya? Gula. Yang lain? Bagus. Apa? Sekarang lagi. Bagus itu apa? Yang lain. Ya, kapur baru? Kapur baris. Kapur bagus atau kapur baris? Kapur baris. Masa ada kapur baris? Kapur Baris. barus. Kapur barus. Nah, ini ada kapur barus. Sini. Siapa yang pernah lihat kapur barus di sini? Ya? Bentuknya apa? Kapur. Ini tuh disebut kapur tulis. Kapur barus itu. Di sini pernah. Ya, di sini pernah itu kalian lihat orang tua kalian itu membeli kapur barus ditaruh di dalam lemari atau ditaruh di dalam baju. Pernah tak? Pernah, Bu. Nah, mungkin awalnya kapur barus itu mungkin bentuknya seperti obat, seperti obat, kayak seperti Winston tapi lebih kecil lagi dari ini Winston ya. Nah, lama kelamaan dia akan habis. Nah, itu yang disebut dengan kata menyublim. Salah satu contoh dari kata perubahan zat menyublim. Sudah ngerti? Sudah, Bu. Nah, untuk sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Semua? Sudah, Bu. Kita akan lanjut. Kita akan lanjut yang kedua itu perubahan. Tadi kan yang satu perubahan fisika. Nah, sekarang kita masuk yang kedua itu perubahan Kimia. kimia. Ya. Kimia. Perubahan kimia. Perubahan kimia. Nah, adik-adik, perubahan kimia ini adalah perubahan suatu zat yang menghasilkan zat baru. Nah, perubahan kimia ini terbalik dengan perubahan apa yang tadi? Perubahan fisika. Nah, perubahan kimia itu berbanding terbalik dari perubahan fisika. Nah, salah satu contohnya itu adalah ini kertas. Nah, kertas awalnya bentuknya warnanya putih, bentuknya persegi. Nah, kertas ini masih utuh kan? Nah, ibu akan membakar kertas ini. Kalian perhatikan. Nah, ketika ada memperhatikan kertas yang dibakar tadi
berbentuk persegi akan menjadi Abu. akan menjadi Abu. akan menjadi abu. Nah, ketika dia menjadi abu, apakah dia akan kembali ke bentuk semula seperti yang persegi Tidak, tadi? Bu. Nah, jadi itu merupakan salah satu contoh perubahan Iya. Jadi salah satu contohnya itu adalah contoh lain dari perubahan kimia. Apa? Contoh lain dari perubahan kimia selain kertas yang kita bakar tadi. Apa? Coba kalian pikir-pikirkan sedikit lagi. Tadi Nimus. Tidak tahu. Tadi Putri. Kayu. Kayu. Nah. Dikasih bakar. Nah, kayu yang dibakar akan menjadi Abu. selain dari abu menjadi Arang. nah, ya menjadi arang. Nah, kalau dia sudah menjadi arang, apakah dia bisa kembali ke bentuk semula seperti kayu? Tidak. Nah, contoh lain lagi apa lagi? Contoh lain apa lagi selain kayu? Ya. Yang lain? Oscar? Adi Putra? Dos. Kira-kira dos bagaimana? Terus yang dibakar. Dos yang dibakar. Nah, kira-kira kalau dos yang dibakar itu dia akan kembali setelah kalian membakar, dia akan kembali semula atau tidak? Iya. Nah, dari semua yang disampaikan tadi itu adalah perubahan Iya. perubahan kimia. Adik-adik coba tulis. Perubahan kimia disebut juga dengan reaksi kimia. Ditulis ya. Perubahan kimia disebut juga dengan reaksi kimia. Sudah? Belum. Ya. Sudah. Sudah? Sudah, Bu. Terdapat dua istilah yang digunakan, yaitu ada zat yang dinamakan reaktan dan zat yang dinamakan reaksi. Ada dua istilah. Ada zat reaktan dan ada zat salah satu contohnya tadi itu adalah kayu yang dibakar akan menjadi apa? Debu. Selain debu apa? Ini akar. Abu. Selain abu, menjadi apa lagi? Arang. Ya? Arang. Menjadi? Arang. Oke, nah kayu yang dibakar Dia akan menjadi arang. Menjadi arang. di sini yang disebut reaktan dan yang disebut reaksi itu yang mana? Kalau yang reaktan itu masih dalam keadaan seutuh. Tapi kalau yang kalau misalnya yang reaksi itu sudah menjadi bentuk lain. Di sini kira-kira kalau kayu yang dibakar akan menjadi arang itu, kira-kira di sini yang mana yang reaktan dan yang mana yang zat reaksi? Kayu. Yang reaktan yang mana? Yang baru. Yang reaktan. Kalau reaktan itu kata lain masih utuh, belum berbentuk lain. Misalnya kayu yang dibakar akan menjadi arang. Nah, kayu ini kita sebut zat reaktan karena dia itu belum berbentuk lain. Jadi kayu ini disebut zat reaktan. Nah, yang disebut reaksi yang mana? Kalau yang reaksi itu dia akan berbentuk lain gitu. Misalnya kalau kertas tadi, kertas yang semula berbentuk persegi, ketika dibakar akan menjadi abu. Nah, kertas itu disebut reaktan, sedangkan yang abu-abu disebut reaksi. Nah, di sini nih yang mana yang disebut dengan reaksi, zat reaksi? Ya? Arang. Yang belum utuh. Kan ibu sudah jelaskan kalau yang reaktan itu masih utuh, belum berbentuk ke yang lain. Nah, kalau di sini ibu sudah bilang kalau yang zat reaktan itu adalah kayu, sedangkan yang reaksi itu yang mana?
dilihat dari ciri-ciri yang menyertai perubahan zat tersebut. Reaksi kimia. Adik-adik tulis ini. Sudah. Masa ibu belum habis semua, kalian sudah habis tulis? Kalian tulis atau tidak ini? Tulis, Bu. Oke, ditulis ya. Mulai lagi. Iya. Terjadinya reaksi kimia dapat dilihat dari ciri-ciri yang menyertai dari perubahan zat tersebut. Nah, yang pertama ada perubahan warna. Ada perubahan warna. Silakan adik-adik tulis. Yang pertama itu ada perubahan warna. Perubahan warna merupakan suatu zat yang mempunyai warna tertentu. Ditulis ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Suatu zat mempunyai warna tertentu tergantung komposisi dan kandungan unsur. Tergantung komposisi dan kandungan unsur atau senyawa. Kandungan unsur atau senyawa sudah Sudah, Bu. dalam saat tertentu dalam saat tertentu sudah. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, contohnya itu adik-adik ada sendok yang kalian pakai makan itu. Kalian lihat kan? Iya, Bu. Kalian kan sering pakai makan di rumah. Nah, sendok makan itu. Nah, mungkin dari pernah mungkin adik-adik dalam kehidupan sehari-hari atau di rumah mungkin membakar tuh sendok. Misalnya biasanya itu kalau ada kaki luka, biasa kalian siram pakai minyak tanah kan? Iya, Bu. Pernah kan? Ada yang pernah? Ada, Ada. Bu. Nah, kalau misalnya minyak tanah itu kalian taruh di sendok langsung kalian bakar kan? Iya, Bu. Oke, nah ketika kalian bakar, mungkin saat api itu menyala, terus sendoknya kalian taruh di atas api atau di atas arang menyala. Arang menyala. Nah, lama kelamaan sendok itu akan berbentuk Hitam. Nah, dia akan berbentuk hitam. Nanti ada sendok makan yang ditempatkan di atas nyala api, maka akan berbentuk warna hitam dari asap yang mengandung karbon atau arang. Itu adalah salah satu contoh perubahan warna yang menyertai perubahan zat. Yang kedua kalian tulis perubahan suhu. Perubahan suhu. Sudah? Belum, Bu. Perubahan suhu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Perubahan suhu itu merupakan
perubahan, sudah? Karena adanya perubahan, energi yang menyertai reaksi kimia titik. Sudah? Sudah, Bu. Ada dua perubahan suhu yang menyertai perubahan kimia. Ada dua perubahan suhu yang menyertai perubahan kimia, yaitu kalor yang dilepaskan dan kalor yang dibutuhkan. Sudah? Sudah, Bu. Dan kalor yang dibutuhkan dalam perubahan kimia. Yang berikut pembentukan endapan. Sudah? Sudah, Bu. Pembentukan endapan itu suatu zat yang sukar berlarut dalam pelarut air. Tulis. Didosen tulis. Oscar tulis. Sudah. Suatu zat yang sukar larut dalam pelarut air. Sudah, Bu. Contohnya yaitu reaksi antara perak nitrat dengan natrium klorida. Sudah? Yang menghasilkan endapan sudah? Perak klorida yang berwarna putih. Sudah? Sudah? Sudah, Bu. Oke, kita lanjut. Yang berikut pembentukan gas. Contohnya yaitu reaksi perubahan yang menghasilkan reaksi pembakaran yang menghasilkan CO2 itu cara tulisnya ini. CO2 Sudah. yang menghasilkan CO2. Sudah? Yang menghasilkan CO2 atau reaksi pembusukan menghasilkan gas-gas yang berbau. Ada jelasan ditulis. Gas-gas yang berbau
mati di jalan atau di rumput. Nah, kalian kan tidak lihat ayam itu ada di mana toh? Iya, Bu. Nah, kalian pasti tahu kalau dia itu ketika dia mengeluarkan bau. Nah, kalau dia sudah bau itu berarti disebut bangkai. Bangkai bukan bangku. Sudah paham? Sudah? Iya, Bu. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Oke, nah adik-adik karena waktu kita sudah selesai dan akan masuk materi baru, maka pembelajaran kita hari ini sampai di sini dulu. Nah, dari pembelajaran kita hari ini siapa yang dapat menyimpulkan? Yang menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini? Atau siapa yang masih ingat apa itu perubahan fisika, perubahan kimia? Ada yang masih ingat? Perubahan fisika itu apa? Ada? Nah, seperti salah satu contohnya tadi kan, Ibu sudah kasih contoh seperti lilin yang kalian bakar dia akan berbentuk lilin berbentuk Nah, lilin ini wujudnya apa? Padat. Nah, kalau dia dari padat ke cair itu disebut perubahan wujud apa? Kimia. Cair. Perubahan Fisika. Nah, kalau sudah dibakar lilin akan membentuk cair, maka disebut kan tadi kan Ibu sudah jelaskan ada 6 perubahan wujud zat. Ada membeku, apa lagi? Mencair, apa lagi? Gas. Membeku, mencair, menguap, apa lagi? Mengkristal. Yang kelima apa lagi? Mengkristal apa lagi? Menyublim. Menyublim. Yang terakhir apa? Yang terakhir mengembus. Masa tidak ingat dari tadi apa yang dijelaskan di sini ya? Paham tidak apa yang dijelaskan tadi? Paham. Nah, ketika kalau Ibu tanya apa yang tidak jawab? Lupa? Bukannya kalian tulis tadi? Sudah tulis? Berarti kalian yang tidak baca ya? Oke. Nah, kalau perubahan kimia, siapa masih ingat perubahan kimia? Perubahan kimia. Atau contoh dari perubahan kimia tadi apa? Perubahan kimia. Ibu kan sudah jelaskan tadi kertas yang dibakar. Kertas yang awalnya tadi itu berbentuk Putih. Persegi. warnanya Putih. Nah, ketika kalau sudah dibakar dia akan berbentuk Abu. Nah, itu dinamakan perubahan Kimia. Nah, dan itu yang dinamakan perubahan kimia adik-adik. Nah, untuk itu adik-adik sampai di sini dulu materi kita tentang perubahan fisika dan kimia. Nah, ingat adik-adik minggu depan di sini Ibu punya tugas buat adik-adik minggu depan dikumpul ya. Ini, terus di sini 2 orang nanti kalian salin, juga disalin. Oke? Nah, minggu depan dikumpul ya tugas-tugasnya. Oke? Oke. Siap. Oke. Nah, adik-adik, untuk itu Ibu akan menutup pertemuan Ibu dengan adik-adik hari ini. Saya minta adik-adik pimpin kita dalam doa. Karena ini sudah jam pulang ya, jadi kita harus berdoa sebelum